Di situ kan udah jelas tuh, 80% umat Islam ada di sana, atau 70% taruhlah misalnya. Kenapa hal-hal seperti yang ingin dijadikan sebagai cita-cita, kalau itu adalah triknya untuk menguatkan akidah mereka, bukan karena syiar agama, bukan karena kristenisasi. Di Nusantara ini kan ada basis-basis Kristen, Pak. Kenapa nggak dirikan di basis Kristen? Di pemukiman-pemukiman yang mayoritas Kristen, supaya menguatkan akidah orang Kristen, supaya mereka kemudian tidak mu'alaf. Maka mereka harus menguatkan kemudian kepercayaan dan keyakinan mereka terhadap Yesus. Dirikan tempat-tempat itu sebagai tempat rohis untuk orang-orang Kristen, di pemukiman orang Kristen. Kenapa harus memilih tempat di mana di situ mayoritas penduduk Islam dan justru Kristen yang minoritas? Apa tujuannya? Itu tadi kembali kepada amanat agung. Buat kandang sebanyak mungkin, meskipun tak ada kemudian dombanya di dalam. Kandangnya dulu buat. Terkait dengan dombanya, biarkan kemudian pihak lain yang bekerja untuk mencari domba-domba yang sesat. Kamu siapkan dulu kandang, biarkan kami bekerja mencari domba-domba sesat. 1 tahun, 2 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, maka kandangmu akan penuh dengan domba-domba yang baru. Ini fakta, ini real. Ini program kristenisasi yang diputuskan kemudian di tahun 1979 oleh seluruh Dewan Gereja Indonesia. Bagaimana mereka punya rencana 50 tahun ke depan umat Islam dan umat Kristen itu 50-50 jumlahnya, 50-50. Itu cita-cita, itu program kristenisasi di Nusantara ini. Apapun mereka akan lakukan demi untuk mencapai tujuan itu. Prinsip mereka berdasarkan keputusan itu adalah kewajiban menjadikan dunia menjadi Kristen. Seluruh dunia menjadi Kristen menurut mereka, maka dunia akan diselamatkan. Nah, karena Kristen itu keselamatan menurut mereka, maka dunia harus diselamatkan. Jangankan Indonesia, dunia kudu wajib menjadi Kristen seluruhnya. Dengan tujuan cita-cita menyelamatkan manusia agar sampai kepada surga. Sayangnya, Kristen ini tidak dibangun dari pondasi akal. Kristen hanya doktrin dan dogma, bukan berdasarkan dari proses berpikir, tetapi berdasarkan dogma dan doktrin belaka. Makanya sulit bagi orang Kristen untuk menancapkan akidah ajaran agamanya, prinsip agamanya, dengan menggunakan satu senjata layaknya Islam. Islam senjatanya cuma satu. Apa itu? Akal dan wahyu. Tak ada trik mengelabui, tak ada trik berpura-pura, tak ada trik tampil seperti domba tapi dia serigala. Berbeda dengan di pihak lain. Seluruh upaya, seluruh kekuatan, apapun itu, berpura-pura jadi ulama, berpura-pura jadi santri dan santriwati, berpura-pura jadi ustadz, berpura-pura jadi kiai sekalipun, boleh, demi untuk mengkristenkan dunia. Itu prinsip yang dianut oleh agama Kristen. Saya kira begitu dari saya untuk sementara. Saya serahkan kepada host, silakan. Aku ya. Tunggu, aku sambut dulu. Ini Yohanes Pembaptis Kristen atau Islam sih? Seingatku Islam ya, bukan ya? Kristen. Oh, Kristen. Oke, aku ya. Baiklah, terima kasih. Betul itu Bang Juma. Bagaimana cara kita betul penginjilan? Ya. Harus caranya licik. Mantap. Dengar dulu. Nah, Yesus juga mengatakan ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, sebagai perintah yang terutama dan yang kedua. Makanya kami umat Kristen, termasuk kami Advent ya, ini saya langsung, gak usah saya bacakan orang lain. Di sini 100 orang anak panti disekolahkan di sekolah Advent ya. Mereka itu tidak bayar, gratis. Uang sekolah itu 150.000 per kepala. Bayangkan itu ya. Coba bayangkan itu, berapa itu? 150 kali 100. Berapa host? Itulah diupayakan umat itu bagaimana cara menolong mereka. Jadi kita nggak kasih itu bukan hanya ngoceh, bukan hanya di bibir, tapi harus praktek. Makanya kalian lihat di mana-mana sekolah Advent ada, rumah sakit Advent ada, semua ada. Itu untuk apa? Untuk pertolongan kepada sesama manusia. Karena kan Yesus mengajarkan kita agar saling mengasihi. Gimana cara mengasihi? Ya begitu, kan tertolong orang tuanya.
Sudah kita bantu dia 150.000, dijemput lagi ke panti asuhan. Bayangkan itu. Dibeli Pak Pendeta ini mobil pickup dari donatur itu tadi ya. Jadi dijemputin lah itu anak-anak itu dari 5 panti asuhan itu ya, tersebar mereka. Kenapa mereka nggak menyekolahkan itu? Kenapa mereka tidak menyekolahkan? Kenapa mesti orang Advent mengambil itu? Ya, disekolahkan. Dibayar 150.000 per kepala untuk menyekolahkan mereka. Kan tertolong mereka. Masa kalian benci dengan hal-hal seperti itu? Mana kalian lebih suka itu sekolah atau menjadi buta huruf itu? Tidak sekolah. Memang betul orang tuanya katanya nggak sanggup. Makanya dibawa ke sana ke panti asuhan. Lalu kita sebagai umat-umat Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kasihilah sesamamu manusia. Kita harus praktek. Bukan hanya ngoceh doang. Nggak kita bangun sekolah. Lalu anak sekolah itu kita buat kuli-kuli untuk membangun itu. Kita buat licik otak kita. Nggak seperti itu orang Advent. Ya, orang Kristen nggak ada seperti itu. Disekolahkan, pulang ke tempatnya. Udah, nanti sekolah lagi, kita bayar orang sekolahnya. Bayangkan itu. Itu kan kaleng-kaleng itu. Itu sekuat tenaga. Dani. Oke, silakan. Saya menjadi saksi ketika saya kecil. Saya kenal Kristen, saya kenal Katolik, bahkan saya mengenal gereja. Jadi Anda membungkus suatu penyesatan dalam pelesan kasih kebaikan. Andai misalkan kasih itu duit, sekolah-sekolah tanpa pamrih, bisa Anda? Tidak bisa, harus Kristen. Endingnya harus jadi Kristen. Yep. That's right. Bapak ini Muslim, Bapak ini Islam. Yes. Okay. Jangan dulu kau potong aku. Aku masih bicara. Tadi Bang Juma nggak aku potong. Kukira kau tadi Kristen kau. Jangan kau potong aku. Liar. Gimana sih? Kayak mana ini host? Oke. Aku Bang Juma tadi dengan manis aku mendengarkan Bang Juma. Apa lagi? Pakai peraturan lah. Oke. Aku tadi Sorry. kau kira kau Kristen kau. Ya sama, aku kira Kristen. Tapi udah pengakuan jujur ya, Bu Darni mana ujung-ujungnya harus jadi Kristen. Jadi menolong orang. Bukan ujung-ujungnya harus Kristen loh. Pertama kita menolong dulu. Ya. Oke, masalah kasih dia Bang mau Yohanes. masuk Kristen Dia atau Kristen. tidak, itu urusan dia. Kita nggak boleh paksa. Kalau kau nggak masuk Kristen. Tapi dibujuk rayu. Oke, Bang Yohanes silakan. Bu Darni dulu lah, aku nanti lah. Sama silakan, ibu Bu. dulu. Yang penting ujungnya jadi Kristen, Bu ya, walaupun nggak dibujuk rayu tapi pelan-pelan ya ditawarkan. Mantap. Itu jangan potong-potong dulu tadi Eman tuh. Ya, silakan Bu Darni. Nah, udah merajuk dia. Oh, ada orang beli ban. Bu Darni lagi Bu Darni. Ada yang beli ban nanti. Silakan Jani. Soalnya ini saudara saya, teman-teman saya, dengan pucuk rayu cara Anda itu banyak terjebak menjadi Kristen dan Katolik. Oke? Tapi ini masukan juga ya buat kita ya. Itulah teman-teman, jangan sampai ya gara-gara kita nggak peduli dengan saudara kita, jadinya mereka jadi korban orang sebelah. Bukankah dijelas? Kalian buka sekolah, kasih anak-anak yang tak punya uang itu, sekolahkan. Bisa gak kalian? Jangan kalian tutup. Tapi kalian tak kasih mereka sekolah. Ini saksi laki ya, gimana sih kalian ini? Maunya kalian itu mendukung kami melakukan kebaikan. Anak-anak kalian kami sekolahkan. Aku punya waktu cuma sebentar saja. Punya kita seluruh umat manusia. Salinglah kita bekerja sama. Mau dia Kristen, mau dia Islam, apapun dia itu. Kalau untuk menolong sesama kita manusia, mungkin Tuhan juga bahagia. Kenapa? Dihancurkan orang Kristen yang melarang umat Muslim beribadah. Kan dihancurkan itu, ditaruh musibah itu orang Kristen itu. Begitu juga orang Kristen. Kalau kalian larang sekolah itu, nanti Solo itu juga akan dihancurkan. Begitu sebaliknya. Jadi Tuhan itu tidak menginginkan satu denom saja, tapi dia menginginkan manusia itu saling menyayangi, saling mengasihi. Itu dia. Silakan. Betul. Ini saya beri kesaksian hidup saya ketika di kota saya Semarang. Tidak ada sekolah Muslim, terpaksa kami masuk ke sekolah Katolik, sekolah Kristen. Maka kami ada muncullah sekolah-sekolah Islam. Di situ saya juga merasakan saya sekolah di sekolah Katolik, bagaimana untuk
merasa artinya menjelek-jelekkan sekolah Islam itu sekolah jorok, bodoh, bla 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 bla. Jadi disitulah terjadi semacam stagnan sosial, artinya saling menjatuhkan. Dan di kampung saya dulu juga begitu, tidak ada Kristen di sana tapi dibangun gereja. Bahkan sempat di sana sebelum ada undang-undang itu terjadi konflik juga. Tapi gereja itu tetap berdiri. Ini masalah politik. Sebenarnya bisa kita kaji dari sisi teologi maupun apalah. Tapi ini masalah politik, saya sekedar memberikan mungkin wacana agar bisa untuk menjadi kedepannya pembahasan lebih serius ketika kita sering melihat kenyataan adanya wisata rohani, wisata religi. Kalau di kampung saya kan kita sudah dari kecil ada namanya ziarah kubur, ziarah kota-kota suci, tempat-tempat suci di seluruh Nusantara. Oke? Mungkin dalam contoh ini diduplikasi atau entah dengan cara apa, dimulai dari Katolik membuat Goa Maria Kristen. Apa namanya? Mungkin inilah saya kira mungkin Holy Land ini bagian dari proyek Kristen or Katolik. Ya, mungkin gue kasih tahu dulu ya. Ya, jadi Langkah tunggu. Aduh, aku jelasin dulu ya. 1,5 bulan yang lalu aku udah ke sana ngelihat langsung ya. Jadi itu viral lantaran baru tahu ya, setelah bangunannya fisiknya sudah mau jadi, barulah orang tahu itu rupanya dijadikan tempat rohani ya. Karena dikira orang pertama-pertama itu mau jadi tempat rekreasi awalnya oleh warga-warga sekitar, dikira ini kan bangunan rekreasi gitu kan. Dan mereka sudah cukup antusias gitu karena ada tawaran nanti kalau udah siap orang-orang di sekitar akan dapat pekerjaan. Begitu dilihat loh ini kok jadi Kristen ya. Dan kita tahu kalau wilayah Jawa Tengah itu punya sejarah yang cukup panjang karena kita tahu pusat kekristenan terutama Katolik itu kan di Jawa Tengah. Dan memang sudah dari zaman dulu tuh tradisinya cara mereka itu seperti yang Bu Darni bilang gitu, kasih sekolah gratis ya, bahkan kalau rumahnya jauh bukan di cuma itu, Bang. Maaf ya. Yang paling frontal di situ adalah adanya asimilasi budaya dengan Kristen Jawanya, ya kan? Ya betul. Bahkan Bisa guru-guru tapi nggak apa-apa, Bang. bahasa Jawa, ya. Ya, kita Tapi tampung dulu. Itu teknik asimilasinya, tapi yang tentang faktor akademik tadi, misalkan menjadi pegawai atau apa, fakta realita ya yang awalnya dari menjadi satpam, Tapi Bang menjadi Eman, staff parkir, host, akhirnya hanya menjadi iblis yang tidak suka kebaikan. Biar Tunggu, tahu kalian ya. tunggu. Hanya iblis yang tidak suka kebaikan. Ya, iblis yang tidak suka kebaikan dan yang suka menyembah berhala tuh iblis ya. Hanya iblis yang suka menyembah berhala. Jadi memang kita harus hati-hati teman-teman. Kalau kita gunakan ukuran manusia, kita akan berpikir membantu ya, yang seperti itu adalah bantu yang benar. Nah, ini yang kadang-kadang kita kacau. Ujung-ujungnya kita harus lihat ini niatnya apa gitu. Kalau niatnya bantu tulus, oke. Jangan bawa embel-embel agama. Kenapa kalau bantu harus ada embel-embel agama? Ini yang dipertanyakan. Ya mungkin Bang Zuma ada pendapat dan masukan gitu ya. Kenapa umat muslim ini terlalu gampang ya, terlena gara-gara ada bantuan pergi dikejar, begitu dikejar bantuannya, bahkan nggak sedikit ya umat muslim tuh waktu dikasih bantuan ya, mereka malah ngikuti doa-doa yang diajak oleh pemberi bantuan. Itu kita kemarin kedapatan beberapa kali di Jakarta juga ada. Jadi ada orang kaya, mereka panggil tuh yang susah-susah, yang miskin-miskin. Setiap bulan dapat bantuan sembako gitu. Ya, setiap bulan dapat bantuan beras, terus ada sabun dan sebagainya, tapi ya terima bantuan harus ikut doa mereka gitu. Nanti didoain tuh satu-satu. Gara-gara mereka miskin, ya mereka terima yang seperti itu. Mungkin ada masukan ke depannya untuk umat muslim? Iya, jadi gini, nanti dikasih porsi ke Dani agak panjang. Jadi gini, saya tanggapi dulu bahwa saudara-saudara kita Kristen melakukan tindakan itu karena mereka merasa mereka itu benar. Mereka menyuarakan kristenisasi karena mereka merasa bahwa dengan menjadi Kristen orang bisa selamat. Mereka memberikan apa yang mereka punya karena dengan cara itu mereka, menurut hitungan mereka, mereka itu bisa menyelamatkan manusia dari kesengsaraan dan neraka kekal. Makanya saya katakan orang Kristen itu baik.
Tapi baik belum tentu benar. Karena kalau hanya sekedar baik saja, jangankan manusia, binatang pun baik. Sekarang permasalahannya adalah iblis bekerja nih. Kan tadi saya mengatakan bahwa keturunan Adam dan keturunan iblis itu akan selalu beriringan untuk memenangkan pertarungan. Jangankan kita manusia biasa nih, para nabi ditawarkan kebaikan oleh iblis. Contoh misalnya Yesus didatangi oleh iblis. Wahai Yesus, jika engkau menyembah aku, maka segala kemegahan, kerajaan dunia, harta berarti materi, akan aku berikan kepadamu. Ini tawaran iblis. Apakah hanya sebatas itu? Tidak. Iblis pun menawarkan doksa. Apa itu doksa? Doksa dalam bahasa Yunani artinya adalah kemuliaan. Iblis pun menawarkan kemuliaan supaya Yesus jadi mulia, supaya manusia jadi mulia, nampak mulia, terlihat mulia, disanjung dengan kemuliaan itu. Memberi harta, penyantun, suka menyantuni orang, menyekolahkan orang, beri makan orang, terlihat mulia mereka. Kenapa? Iblis sudah menjanjikan itu kepada siapapun yang menyembahnya. Itu berdasarkan Bible. Al-Quran juga menarasikan, aku menjadikan kejahatan itu menjadi baik di mata mereka, karena mereka tidak menggunakan akal sehat. Nah, sekarang ketika berbicara mengenai Kristen memiliki misi untuk menyelamatkan orang, kembali dulu di akarnya. Karena iblis juga memperlihatkan kebaikan. Iblis juga memperlihatkan sisi-sisi kebaikan. Adam digoda dengan memperlihatkan kebaikan. Manusia digoda dengan memperlihatkan kebaikan. Setelahnya baru menyesal. Ketika berbicara mengenai memberi, menolong, menyediakan, menyelaraskan manusia yang terbelakangan kemudian untuk tampil setara dengan manusia-manusia yang punya materi lebih, dengan tolak ukurnya adalah kasih. Tapi permasalahannya sekarang, sadarkah Kristen kasih itu apa? Apakah hanya sederhana itu bahwa pemahaman tentang kasih adalah menolong si miskin, memberikan asuransi, memberikan kemudian uang, pertolongan kesehatan, BPJS, kesempatan sekolah? Apakah cuma sebatas itu kasih itu? Enggak. Tanpa agama pun manusia bisa melakukan hal seperti itu. Sekarang permasalahannya ketika latar belakang kasih kebenaran Kristen yang menjadi rujukan sampai Kristen melakukan hal itu hoax, itu tidak betul, itu ilusi. Kenapa? Nih, tak kasih dalil. Yohanes 13 nomor 34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru kepada kalian, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Bagus, nampak bagus, wah indah sekali dalil ini. Tetapi apakah hanya sesederhana itu? Ternyata tidak. Yohanes 14:15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kristen gugur di sini. Kristen berguguran di sana. Tadi kasih, membantu, mengasihi sesama, menolong sesama, mantap kali. Tapi ternyata relevansi daripada kasih itu adalah melakukan segala perintah Yesus. Gugur Kristen. Semuanya gugur. Kenapa? Karena tak ada satupun relevansi antara pekerjaan, aktivitas rohani yang dilakukan Kristen itu yang berkesesuaian dengan perintah Yesus. Yohanes 14 nomor 21 nomor 24. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepada mereka. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dan Bapakku akan mengasihi dia,
dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, tidak menuruti firmanku, dan firman yang kamu dengar itu bukan daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Yohanes 15 nomor 9 nomor 10. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Sekarang permasalahannya adalah, kasih itu adalah ketaatan kepada perintah Yesus. Kasih itu adalah ketundukan kepada perintah Sang Bapa. Perintah yang mana? Yang menghantarkan manusia ke gereja untuk ibadah. Perintah yang mana? Untuk kemudian manusia bisa sampai kepada menyembah kepada manusia Yesus. Perintah yang mana? Supaya manusia kemudian ibadah pada hari Minggu. Perintah yang mana? Sampai manusia kemudian menjadikan Tuhan itu 3 pribadi. Perintah yang mana? Yang menyebabkan kemudian orang merasulkan Paulus. Perintah yang mana? Yang mengkitabkan kemudian perjanjian baru surah-surah Paulus dan lain-lainnya. Perintah yang mana? Agar orang itu kemudian tidak makan babi dan kemudian tidak bersunat. Perintah yang mana? Perintah yang mana? Perintah yang mana sampai aku harus bergerak untuk ke gereja, berkumpul dengan orang-orang pemakan babi, berkumpul dengan orang-orang yang tidak bersunat, berkumpul dengan orang-orang yang menyembah anak manusia? Perintah yang mana? Perintah yang mana? Sedangkan Yesusnya mengatakan dalam Matius 5 nomor 2 nomor 19, barang siapa yang meniadakan dan barang siapa yang tidak meniadakan, tolak ukurnya adalah surga dan neraka. Yang meniadakan tempatnya neraka, yang tidak meniadakan malah mengajarkan tempatnya di surga. Kristen ini apakah pelaku Taurat? Kristen baik. Islam baik. Jangankan Islam, Kristen di luar agama dua ini juga orang itu baik. Tapi baik itu tidak cukup. Baik itu kudu berakal. Kalau Anda menganggap apa yang Anda lakukan itulah baik, tetapi apakah sesuai dengan kaidah yang ada? Yesus mengatakan kasih adalah melakukan segala perintahnya. Coba tunjukkan kepada saya Kristen mana yang sekarang ini nampak seperti orang Yudaism. Sedangkan kalau kita mengikuti perintah Yesus dari A sampai ke B sampai ke Z, dari perintah kemudian dari bumi disusun sampai ke langit, perintah Yesus itu lalu dipraktekkan, tidak akan membuat manusia yang mempraktekkan itu menjadi Kristen. Sekte apapun. Sekte apapun. Seluruh perintah Yesus diikuti satu demi satu, tidak akan membuat manusia yang melakukan perintah Yesus itu menjadi Kristen. Tidak akan. Sebaliknya, justru orang yang mentaati segala perintah Yesus itu akan nampak seperti Islam, Muslim. Jadi kasih apa ini yang dibangun oleh Kristen? Tadi iblis mengatakan, jika engkau menyembah aku, kata iblis, maka segala kemegahan dunia dan kemuliaan akan aku berikan kepadamu. Jadi pengikut iblis itu juga nampak mulia. Pengikut iblis itu megah, bisa membantu, membangun harta-harta, membangun kemudian kejayaan-kejayaan, membangun kemudian mahligai harta yang mereka punya. Kenapa? Iblis sudah menjanjikan itu. Di Islam gimana kaidahnya? Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini bagi orang beriman itu penjara. Maka Yesus mengatakan apa? Lebih mudah, lebih gampang onta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam surga. Onta masuk lubang jarum mustahil. Begitu juga mustahilnya mereka yang membagikan harta, menolong si miskin untuk kemudian masuk ke dalam neraka. Coba Anda menyekolahkan orang, tapi Anda bawa ke neraka, bukan masuk ke surga. Anda memberi bantuan, Anda menyekolahkan orang yang tadinya tidak sekolah, tapi hasilnya apa? Ending akhirnya apa? Neraka. Kenapa neraka? Karena tidak berkesesuaian dengan ajaran Yesus. Anda boleh membantu, bangga. Oh, kami membantu, kami ajaran kasih, kami membantu anak-anak miskin. Boleh Anda berbangga. Karena iblis memang sudah menjanjikan kemegahan dunia. Boleh Anda menganggap orang yang tadinya tidak sekolah, sekarang jadi sarjana, sekarang jadi dosen, sekarang jadi guru, bahkan jadi pendeta. Boleh.
Karena iblis juga menjanjikan kemuliaan kepada manusia yang menyembahnya. Tak ada masalah itu. Sekarang permasalahannya adalah afala tatafakkarun. Apakah kalian tidak berfikir? Kasih apa yang kalian praktekkan? Sedangkan Yesus sendiri mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Perintah Yesus kepada ke-12 muridnya, jangan kau ke bangsa lain. Itu perintahku. Tetapi pergilah kepada bangsa dari domba-domba yang sesat dari umat Israel. Kau ingkar terhadap perintahku itu, berarti kamu masuk ke dalam lingkaran penyesatan yang datang dengan memakai namaku. Oh, jelas itu. Jadi saya katakan kepada saudara, Kristen mengajarkan kebaikan. Karena orang Kristen menganggap apa yang mereka lakukan itu baik. Apa yang dilakukan itulah benar. Sayangnya Kristen itu tidak mendalami Bible. Mereka hanya doktrin dan ditanamkan kebencian terhadap Islam. Sikit-sikit Islam salah, sikit-sikit Islam salah, sikit-sikit Islam salah. Kenapa? Mereka menguasai media cetak, elektronik, semua. Jadi yang diumbar-umbarkan itu cuman keburukan-keburukan Islam. Sementara kalau mereka yang melakukan kejahatan ditutupi serapi mungkin. Kalau misalnya ada gereja kemudian yang melakukan terjadi pembakaran ataupun itu diputar-putar terus supaya mencuci otak manusia. Tapi kalau giliran mereka yang melakukan kemaksiatan, melakukan satu kemungkaran, itu sebisa mungkin ditutupi. Itu politik, itu ekonomi, itu oknum, bukan ini, jangan itu, jangan ini, dan seterusnya. Jangankan hal sepele, jelas-jelas penjajah aja seagama dengan mereka. Penjajah mendirikan kemudian rumah ibadah yang sama dengan mereka. Penjajah kemudian menyembah kepada ilah yang sama dengan mereka. Mereka mengatakan bahwa penjajah itu pahlawan. Penjajah menyebabkan kemudian orang Indonesia punya gedung-gedung. Penjajah mengajarkan kedokteran. Penjajah mengajarkan adanya rel kereta api. Penjajah mengajarkan bla 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 dan seterusnya. Inilah tipu muslihat yang dimainkan kemudian oleh sibilisisis dan pengikutnya. Jadi sekali lagi saya katakan, umat Islam yang menggunakan akal tidak akan goyah dengan hanya bantuan-bantuan, dikasih pekerjaan bla 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 bla. Ad-dunya sijnul mu'min. Ingat, dunia ini adalah penjara bagi kita. Miskin boleh, yang penting masuk surga. Daripada kaya, dapat pekerjaan, tetapi hina di akhirat nanti. Saya kira begitu dari saya. Ya, untuk kemudian Bu Darni silakan Anda bernarasi panjang lebar. Ya. Karena tadi memang cuma sebentar sekali tiba-tiba diputuskan. Silakan. Oke. Yohanes, sebentar Ibu Darni, saya sapa dulu satu ini ke Muslim atau Kristen biar kita kosongkan. Gus, buka mic. Muslim Gus. Muslim. Bolehkah saya turunkan biar untuk kursi untuk Kristen? Ya, sebenarnya mau nyimak ini. Sudah di bawah aja, Muslim udah banyak di atas. Gurunda udah ada, nyimak di bawah aja ya Gus ya. Mohon maaf ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, lanjut Ibu Derni. baiklah. Tadi ayat ya, aku yang simpel aja, yang nggak usah banyak-banyak. Tadi Yohanes 13 ayat 34 ayat 35, supaya kamu saling mengasihi. 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, turutilah perintahku. Nah, 1 Yohanes 2 ayat 3, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Yahweh, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Perintahnya itu 10 hukum. 1 Yohanes 2 ayat 4, barang siapa berkata aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta. Di dalamnya tidak ada kebenaran. Kami di dalam organisasi Masehi Advent sangat mengumandangkan perintah-perintah Yahweh, yaitu di dalam 10 hukum. Makanya kami menguduskan hari Sabat, ibadahnya hari Sabat. Kami tidak memakan babi, itu kami turutin. Kami juga menyembah Tuhan yang Esa, yaitu Yahweh di dalam wujud Yesus. Ya, Tuhan kami tidak 4, tidak 3, ya, tetap kami satu Tuhan kami, yaitu Yahweh. Yahwehnya Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu tertulis di dalam 1 Tawari 26 ayat 16. Di luar dari Yahwehnya Abraham, Ishak dan Yakub adalah setan, Mamon. Jadi kami umat Kristen tetap menuhankan siapa? Yahweh di dalam wujudnya Yesus. Karena Yesus ini adalah wujud daripada Elohim. Ibrani 1 ayat 3. Jadi kami tidak berbeda. Yahweh kami bersama dengan bangsa Israel yang pertama kali Yesus datang ke bumi ini. Jadi tadi Bang Juma mengatakan
Mana ada umat Kristen yang mengikuti? Masih ada umat yang sisa, ya. Teman-teman Kristen masih ada umat yang sisa yang setia kepada hukum-hukumnya. Jadi, kalaupun kalian menyangkal itu kan kita diberikan free will. Kita sekarang di sini adalah diskusi. Kalau kalian mendengarkan, silakan. Kalau juga kalian menolak, itu semua berpaling kepada masing-masing pribadi. Karena kita dihadapkan ke tahta pengadilan Yesus, pribadi lepas pribadi, bukan per organisasi, bukan satu keluarga, tidak. Kita menghadap tahta pengadilan itu kelak pribadi lepas pribadi. Jadi kami umat Kristen tetap di dalam koridor pemerintahan yang sudah diberikan kepada kami, menuruti hukum. Kalau kami tidak setia kepada hukum, kami dikatakan pendusta. Kami tidak melanggar. Yesus setiap hari Sabat, Paulus juga setiap hari Sabat masuk ke rumah sinagog untuk membacakan firman Tuhan. Jadi kami juga umat Kristen yang masih sisa, masih ada yang setia kepada hukum-hukumnya. Ya, aku nggak mau kerana yang lain. Sekarang aku yang hadir di sini, Diarni Boru Simatupang, yang masih setia kepada perintah-perintah Yahweh di dalam wujudnya Yesus. Jadi makanya kami sampai hari ini tetap setia di dalam kasih, yaitu makanya kami mendirikan sekolah agar juga orang-orang lain terberkati oleh karena kasih yang diajarkan Yesus kepada kami. Kasihilah sesamamu manusia. Ini ada satu contoh lagi di jemaat yang lain. Mereka dari Islam dulunya, suaminya itu kawin lagi, ditinggalkan berantakan ini keluarga. Lalu Pak Pendeta ini berkenalan dengan mereka, berjumpa. Lalu singkat cerita, mereka ditarik di rumah pendeta ini, mereka dilayani, lalu disekolahkan. Sekarang tadinya sudah pengangguran anaknya ini tadi yang SMA tanggung kelas 2 SMA yang nggak sekolah-sekolah lagi ya. Oleh karena kasih Yesus diajarkan kepada umat manusia, maka pendeta kami itu berjuang untuk memberikan sarana supaya mereka disekolahkan. Maka sekarang sekolahlah ada kakak beradik 3 orang ini disekolahkan oleh sekolah ya, dari Masih Advent hari ke-7 di sekolah. Lalu donatornya dicari pendeta ini supaya mereka tetap sekolah menamatkan SMA-nya tadi. Itu kenapa kami lakukan itu? Jika mereka tergerak hatinya, oh ternyata Advent ini benar, ternyata Yesus ini ada di dalam ajaran Advent ini. Sementara bapakku yang melahirkan aku dilantarkan, malah dia kawin lagi bersama dengan wanita yang lain. Mereka ini tidak mengenal kami, tapi mereka membimbing kami ke jalan yang benar. Puji Tuhan, mereka sekarang sekolah. Nah sekarang sudah mau tamat, nantilah ya diteruskanlah itu. Sekolahlah yang membiayai mereka dengan cara pendeta ini untuk mencari donator. Itu tergantung salah satu kesukaan oleh Tuhan. Karena Tuhan itu menyukakan orang-orang yang seperti itu, saling mengasihi. Itu kan ajarannya. Karena ajaran iblis tidak mungkin menginginkan anak-anaknya itu berbahagia, anak-anaknya itu hidup di dalam teratur. Tidak, iblis suka berantakan. Iblis suka makan jeruk, iblis suka atau masuk diskotik pulang malam atau apa. Iblis suka istrinya banyak, ganti-ganti pasangan. Sekarang pasangannya yang lain, besok malam ganti lagi pasangannya. Begitu juga dengan suami. Suami tidak bisa menahan diri. Roh penguasaan diri harus ada di dalam umat Yesus. Umat Yesus itu punya roh penguasaan diri, yaitu contoh saya istri dari seseorang. Suamiku bekerja, aku harus tetap mencintai dia. Nggak boleh kubuka pintu lagi untuk laki-laki lain, ya. Tidak bisa kumasukkan ke dalam rumah karena aku harus menguasai diriku. Begitu juga dengan pria. Kalaupun dia bekerja di sana, uangnya banyak, dia hanya mencintai aku saja. Tetapi kalau dia menukar aku, menambah 4 lagi di sana perempuan, berarti roh penguasaan di dalam diri laki-laki itu, di dalam suamiku itu tidak ada. Itu adalah roh iblis. Berganti-ganti istrinya. Begitulah ajaran di kekristenan. Luar biasa. Makanya sampai saat ini saya sangat mencintai Tuhan Yesus. Karena ajarannya adalah benar. Tidak ada satupun yang salah di dalam hidupku ya. Tapi kalau teman-teman di luar sana mengatakan itu adalah palsu. Kebaikan yang palsu tidak benar. Itu nggak apa-apa. Itu kan pilihan. Mau kalian tolak silakan, mau terima juga, itu berkat kepada masing-masing yang akan menerimanya. Begitulah di ajaran kami kekristenan, harus praktek harus terjadi. Gak boleh kita hanya bicara kasih,
tetapi tidak menginginkan sesama kita berada di dalam kebaikan dan kebenaran menuju keselamatan itu, yaitu di dalam Tuhan Yesus. Begitu. Silakan. Oke. Jadi yang kita lihat seakan-akan iblis itu tidak mampu mengantarkan manusia nampak seperti baik. Kalau iblis itu hanya mampu memperlihatkan keburukan, maka iblis tidak bisa menyesatkan. Maka harus dia menampilkan kebaikan-kebaikan yang tidak berdasar terhadap hukum Tuhan. Kita lihat, kalau dikatakan Advent, kita lihat dalil di Kolose 2. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan, minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya itu hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya adalah Kristus. Janganlah kamu lagi biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang-orang yang berpura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan dari diri pikiran yang duniawi. Sedang ia tidak berpegang kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahiyah. Ini artinya bahwa perintah-perintah yang ada di dalam hukum Taurat terkait dengan makanan, minum, hari raya, hari Sabat, itu hanya bayangan. Jadi kalau ada kemudian Kristen masih melakukan hal yang sifatnya seperti itu, maka itu melanggar titah dari Paulus. Di dalam Galatia 5, nomor 1, supaya kita sungguh-sungguh, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh, janganlah mau lagi dikenakan kuk penghambaan. Jangan lagi menghambakan diri. Kuk di situ adalah beban. Jangan lagi terbebani dengan penghambaan. Kamu bukan lagi hamba Tuhan, kau adalah anak-anak Tuhan. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Itu dalil. Jadi kalau hari ini masih mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kata Paulus, kamu keluar, kamu lepas dari Kristus. Rancu jadinya, hanya gara-gara dianggap benar masih menjalankan hukum Taurat. Padahal dari dalam dihantam oleh Paulus. Kamu kalau masih mengharapkan ada kebenaran dari hukum Taurat sampai kau nampak seperti Yahudi, maka Kristus lepas dari kamu. Bahkan Paulus mengatakan di dalam Galatia 2 nomor 16. Apa kata Paulus di sana? Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Jadi kalau ada sekte dari agama Kristen yang masih menjalankan hukum Taurat, itu bullshit. Itu orang-orang yang tidak punya pegangan dalam beragama. Kenapa? Karena implementasi, karakteristik, kelakuan, tindakan dalam beragama justru bertentangan dari isi kitabnya itu sendiri. Itu musibah besar. Galatia 2 nomor 21. Aku tidak menolak kasih karunia Tuhan, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Kalau Budarni, kalau Advent masih mengharapkan ada kebenaran di hukum Taurat itu, maka sia-sialah kematian Kristus. Kenapa? Karena Kristus mati untuk menghapuskan hukum Taurat seluruhnya. Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala ketetapan, perintah, aturan, tuntunan yang ada di dalamnya. Jadi kalau hari ini Advent masih bermanis-manis di depan manusia Indonesia, kami membantu lah, kami menyekolahkan kamu lah, supaya kau jadi orang lah. Bullshit.
iblis pun menjanjikan kemegahan. Jadi kalau ada orang yang datang mengatasnamakan dirinya Advent, menjanjikan sekolah, kesehatan, bla 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 bla, bullshit. Iblis juga menjanjikan kemegahan, iblis juga menjanjikan kemuliaan. Jadi umat Islam jangan mau tergoda, jangan mau tertipu dengan kecantikan, dengan manisnya rayuan, kemudian sifat duniawi yang ditawarkan oleh mereka. Itu semua adalah jalan-jalan menuju kepada api neraka jahanam. Paulus sendiri yang mengatakan itu. Aku tidak menolak kasih karunia Elohim, sebab sekiranya ada kebenaran, kalau ada kebenaran oleh hukum Taurat, kalau ada, maka sia-sialah kematian Kristus. Jadi jangan pernah bermimpi lagi ada agama Kristen yang jujur mau mengakui kebenaran Torah. Jangan. Kenapa? Karena pendiri agama Kristen sendiri mengatakan kalau ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka percuma saja Yesus mati ditombak. Itu dalil. Jadi kalau hari ini ada kami nggak makan babi loh, berarti Anda masih mengharapkan hukum Torah. Kami sahabat loh, berarti Anda masih mengharapkan kebenaran hukum Torah. Kami menyembah Tuhannya Yahudi loh, berarti Anda masih mengharapkan hukum Torah. Dan kalau itu terjadi, maka sia-sialah kematian Kristus. Jadi kalian itu cuma ilusi. Agama ilusi, agama yang rapuh, yang tidak punya kedudukan dalam dunia ini, dengan mencerminkan sebuah keadaan perilaku keagamaan yang didukung penuh oleh kitabnya sendiri. Justru Anda bertentangan dengan kitab Anda sendiri ketika Anda semakin taat kepada hukum Torah, tidak makan babi, tidak minum kopi, tidak ibadah minggu dan seterusnya, maka Anda dengan kata lain telah mencederai kemudian Rasul Paulus. Karena Rasul Paulus sendiri dalam konsep agama Kristen mengatakan, aku tidak menolak kasih karunia Tuhan, sebab sekiranya ada kebenaran, kalau ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Jadi agama Advent ini seperti anak kecil yang tidur nyenyak, tiba-tiba terbangun baru jam 7, tiba-tiba minta baju sekolah, kemudian mau pergi sekolah. Dia tidak sadar kalau jam 7 yang ada dilihatnya itu adalah jam 7 malam, dipikirnya jam 7 pagi. Ketinggalan pesawat. Bibelnya mengatakan, kamu tahu bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman kepada Yesus Kristus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh hukum Taurat, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Bukan karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Itu kata pendiri agama Kristen. Jadi kalau Advent muncul kemudian kurang lebih 200 tahun yang lalu, itu karena tidak ada lagi ruang untuk mereka cari duit. Sudah ada sekte-sekte yang lain, sudah ada Protestan, sudah ada Pantekosta, sudah ada ini dan itu. Maka mereka mendirikan apalagi ya yang bagus. Oh, kita kembali aja kepada hukum Taurat. Bullshit. Orang yang belajar Bible tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Advent itu semata-mata karena ekonomi, bukan karena kebenaran. Kenapa? Karena kalau kebenaran telan itu, hapuskan Galatia 2, hapuskan Galatia 5, supaya kalian itu bisa membodohi manusia. Selama kitab Anda masih diperjualbelikan bebas, umat Islam pun bisa membacanya, maka selama itu juga Advent tidak akan pernah menjual manis-manisan di depan umat manusia. Paulus tidak akan bisa kemudian membenarkan orang-orang yang masih melakukan hukum Taurat, karena dia mengatakan, jika kamu mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, maka Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Bahkan dikatakan, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Oleh karena itu Paulus di dalam kitabnya di Roma 3, Paulus mengatakan, di Filipi 3, Paulus mengatakan bahwa hukum Taurat itu adalah tinja, kotoran, sampah. Makanya dikatakan, marilah kita dimerdekakan, dibebaskan dari dari beban penghambaan. Maka Kristen itu tidak menghambakan diri lagi kepada Tuhan. Tidak ada Kristen itu hamba Tuhan, nggak ada. Kristen itu anak Tuhan, tapi Tuhan entah siapa Tuhannya. Oke lah, sudah lah Bang Seperti itu, Zuma. silakan. Oke, mantap sekali khotbahnya. Sekali kupatahkan dengan satu Tambah ayat. sedikit ya, Bu Darmi. Sedikit Apa? ya, sedikit izin. Sedikit saya tambahin boleh?
Nanti Ya, nggak enak potong-potong. Bang Juma udah sedikit paten, aja. yang lain itu udah sampah bagi aku. Iya, saya tambahin Ada. sedikit boleh nggak? Udah lah, Saya nggak juga ada pernah lagi lawan pelajari Bang Juma. Advent. Sudah diam aja lah Kenapa kau LKTP. takut, Darmi? Aduh. Darmi, Mana mungkin lebih sedikit pintar boleh kau nggak? dari Bang Juma, Bang Altek AKTP. Saya tidak lebih pintar. Itu guru saya, Sudah lah, makanya saya bilang dulu saya lah kau nambahin duduk sedikit. manis. Ya, karena saya pernah pelajari Advent. Saya dari mualaf ya, jadi saya tahu Advent seperti apa ya. Advent itu Jadi ranting aja udahlah. ya. Boleh nggak? Boleh nggak? Silakanlah. 2 menit, 2 menit. Oh boleh, makasih banyak Bu Darmi. Ya, terima kasih Guru Nda. Jadi gini, Os. Bagi saya satu-satunya agama yang menolak kesaksian Yesus tentang dirinya sendiri di dalam Yohanes 5 adalah Advent. Ya jelas di Yohanes 5 tuh ya. Tadi Bu Darmi mengatakan Yesus dan Allah sebagai satu segala macam. Padahal teman-teman kalau kita pelajari kesaksian Yesus Kristus ya, Yohanes 5:26 itu jelas. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. 30-nya jelas. Aku Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Perhatikan ya. Budar ini Advent menolak ya teman-teman ya. Pada Yesus sudah berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa yang aku lakukan, ya, aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Kemudian di 37-nya teman-teman ya, kesaksian Yesus yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Bapa yang mengutus aku, Dialah yang bersaksi tentang aku. Suaranya tidak pernah kamu dengar, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Ya, itu satu. Kedua, di Taman Getsemani Yesus berdoa. Ya, lalu ia maju sendiri, maju sedikit ya. Matius 29 nomor 39. Sebentar, Matius 26 39. Lalu Yesus maju sedikit dan sujud. Jadi ritual ibadah kita harus ingat teman-teman ya. Salah satu itu penting sekali cara ibadah. Karena setahu saya Abraham, Musa, Ezra ya, semua sujud. Sujud berlutut dan muka sampai ke tanah. Ibadah, ritual ibadah yang berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur seperti itu hanya umat muslim. Advent menyanyi-nyanyi, loncat-loncat, ya, masuk ibadah pakai sendal, sepatu. Apa yang kau ikuti? Yesus, jangankan kau masuk pakai sendal dalam sinagoge, orang berjualan di depan bait Allah. Supaya kau tahu, Bu Darmi, dia obrak-abrik mejanya. Kalian penyamun, biadab katanya, diusir. Kau Advent apa Advent itu, ha? Mana Yesus pernah pakai sendal masuk di sinagoge? Dia membasuh tangannya, membasuh mukanya. Advent pakai make up, pakai lipstick. Cukup, udah 2 menit. Masuk ke dalam, jadi jangan sok-sok kau nipu-nipu. Terima kasih. Terima kasih. Segi agama, cara ibadah kau sudah tidak masuk. Ingat ya, kau tidak masuk dalam segi ibadah. Tidak ada orang Advent yang sujud menyembah muka sampai ke tanah, tidak ada. Titik. Terima kasih, Bang Juma. Os. Dikatakan si LKTP tadi hanya sujud yang menjadi peribadatan, penyembahan kepada siapa? Allah. Kan gitu, kepada Yahweh. Oh, jadi menurutmu Sadrak, Mesak dan Abednego kenapa tidak mau sujud ke berhala itu dia? Ke patung itu, ke batu itu? Gak mau sujud dia. Karena bukan di batu itu, di patung itulah bertuhan. Tuhan sujud menyembah kepada Tuhan, Bu Darmi, jangan kau menipu. Sujud menyembah kepada Tuhan, baca Abraham sujud kepada Tuhan, bukan kepada berhala. Kalau kepada berhala nggak mungkin disujud. Makanya nggak setiap sujud itu beribadah menyembah kepada Yahweh. Tahu kau? Abraham, Musa, nabi-nabi, saya katakan nabi-nabi, nabi-nabi. Orang Buddha, kau tahu Buddha? Sujud sampai ke tanah ini jidatnya. Kasihan menyembah patung itu. Bukan semua sujud, enggak. Tapi kita sujud kepada siapa? Berkuasa di surga. Matius 28 ayat berapa? Ayat 18. Udah selesai ya. Jadi Sadrak, Mesak dan Abednego tidak mau menuruti kehendak raja itu untuk menyembah patung itu, berhala itu. Gak mau ya. Sujud, membungkuk kepada berhala itu. Tidak mau Sadrak, Abednego. Kami pun begitu. Kami hanya sujud beribadah kepada Tuhan Yesus yang di surga. Tadi Bang Juma mengatakan
Orang Advent itu tidak ada mengikuti ajaran Yesus, hanya seperti anak kecil. Itu kan kata Bang Juma tadi. Oke, itu pendapat kalian, nggak apa-apa. Namanya juga kita diskusi, memberikan pendapatnya masing-masing. Aku terima, aku tidak mau lemah dengan itu. Yang jelas Yesus tidak menghina aku, ya. Sekarang sebab sama seperti siapa? Seperti Bapa mempunyai diri sendiri. Begitu juga dengan Yesus. Iya dong. Bapa itu adalah Yahweh yang di surga, yang tak kelihatan. Lalu Yesus ini adalah wujudnya turun ke bumi, mempunyai diri sendiri. Itu tetap mereka itu Esa. Satu itu. Bapa mempunyai siapa? Yesus dan Roh Kudus dan firman-Nya. Begitu. Jadi bukan 4 ya Tuhan kami. Yesus dan siapa? Roh Kudus. Ya, inilah kalau dipotong-potong. Jadi lupa aku. Hukum Taurat. Orang Advent itu mana ada melanggar hukum Taurat, kena kiri, kena kanan. Oh tidak. Dipersatukan. Efesus 2 ayat 17. Ya, semua itu sampah. Kan gitu kata Paulus. Semua itu hukum Taurat itu sampah. Tapi yang benar hanya Yesus yang lebih diutamakan. Betul sekali itu. Untuk apa kita melakukan hukum Taurat? Contoh kayak kalian. Untuk apa kayak kalian bersunat? Untuk apa kalian melakukan kebaikan? Menyumbang sana. Berdoa sampai 5 kali 1 hari. Tapi kalian tolak Yesus. Itulah istilahnya kata si Paulus ini. Sampah itu bagiku katanya. Hanya Yesus yang nomor 1. Jadi kalau sudah Yesus nomor 1, pasti dia tidak membunuh. Pasti dia tidak mencuri. Pasti dia menguduskan hari Sabat. Gak mungkin dia berhari Jumat, gak mungkin dia berhari Minggu, enggak. Kalau dia pengikut Yesus, pasti dia berhari Sabat, menguduskan perintahnya itu, hukum keempat. Nah, kalau dia di dalam Yesus, dia tidak membunuh. Kalau dia di dalam Yesus, dia tidak mencuri. Kalau dia di dalam Yesus, dia tidak merampok. Kalau dia di dalam Yesus, dia tidak mengingini istri orang atau suami orang. Enggak. Itulah maksudnya, semua itu sampah bagiku, kata Paulus. Tetapi hanya di dalam Yesus Kristus itulah yang nomor 1. Semua itu sampah, itu semua kotoran, itu semua. Memang betul kata Yesus. Cuman kalian nggak ngerti kemana arahnya. Ya, kalau sudah pengikut Yesus pasti hidupnya di dalam terang. Ya, contoh seperti aku. Kalau sudah aku memilih Yesus di nomor 1, pasti aku setia kepada apa yang Dia inginkan. Kalau dikatakan jangan aku bercabul, jangan aku cabul. Jangan aku berzina, jangan berzina. Itu maksudnya kata Paulus. Kalian aja yang salah mengerti. Beleng-beleng. Kami salah mengerti. Amin. Tapi yang kita lihat dari pendeta-pendeta punya kelakuan, ya, Ibu bisa lihat sendiri. Oke, mungkin kita stop. Silakan Bang Juma, ada yang mau disampaikan mengenai Holy Land ya. Mungkin silakan dari Bang Juma ada yang mau disampaikan. Mungkin tes praktek nih sebelum kita lebih jauh lagi nanti membahas Holy Land, atau mungkin nanti pas kajian di sana. Silakan Bang Juma. Jawab dulu, aku kawan-kawan di bawah. Enggak misioneri aku. Enggak misioneri aku kawan-kawan. Aku hanya seorang ibu, ya, hanya tamat SMA. Enggak ada sekolah. Iya. Bukan Bu Darni, bukan misionaris. Beliau adalah Advent yang taat. Saudara-saudara sekalian, kembali kepada pokok bahasan tadi terkait dengan Holy Land yang terjadi, kemudian yang dibangun. Jadi di situ izinnya itu tempat piknik, tempat rekreasi tadinya kan ya. Jadi menurut informasi, masyarakat di sana itu belum mengetahui tempat piknik seperti apa yang kemudian ingin mereka bangun. Begitu sudah ada bangunannya, kok nampaknya rada-rada aneh, asing gitu. Ya, asing. Karena nggak sama seperti bangunan-bangunan yang seharusnya di tempat-tempat piknik. Ternyata kebongkar. Itu mereka ingin membuat kota Yerusalem baru, miniaturnya, kota kecil yang menggambarkan tentang Yerusalem. Dengan arti kata, mereka ingin mengajak masyarakat apapun agamanya untuk datang ke tempat itu melihat Yerusalem.
yang tidak bisa ke Yerusalem, silakan datang ke sana, ke Solo, untuk melihat Yerusalem kecil. Nah, itu maksud daripada tujuannya. Ya, ujung-ujungnya pasti punya misi, bagaimana mereka bisa menjual agama mereka kepada baik yang kerja di sana maupun orang yang menetap di sana ataupun pengunjung yang datang ke sana. Itu tujuannya. Jadi menjanjikan sebuah wisata yang bernuansa Kristen. Nah, itu padahal tadinya bukan begitu. Tadinya piknik, tempat rekreasi yang umum. Kelamaan kok lama-lama berubah. Di sana ada STT ingin dibangun, kemudian dibangun gereja di sana, dan seterusnya. Sekolah-sekolah yang kemudian cenderung kepada mengajak kepada kekristenan. Yang saya khawatirkan adalah ketika nanti ada STT di sana, belajar lagi tentang Islamologi, menghancurkan kemudian Islam dengan menyampaikan berita-berita yang bertentangan dengan Islam, yang tidak sesuai dengan Islam. Bahkan lapas Allah pun mereka pretelin, mereka bentuk menjadi ular naga dan seterusnya. Jadi mereka akan kalau itu terjadi, berarti mereka, anak didik ini akan diajarkan untuk menghujat, menista sembahan umat Islam. Nah, ini tidak benar, ini melanggar. Karena kami di Islam tidak pernah kemudian membuat sesuatu yang sifatnya menista sembahan saudara-saudara Kristen. Tapi kalau mereka sekolahnya terbukti kemarin di STT yang kita temukan itu menghujat Tuhannya umat Islam di lembaga yang formal, di sekolah yang dimana anak bangsa akan diluluskan di sana menjadi seorang yang punya ijazah, punya pendidikan, di mana justru pendidikannya itu tertanam dan tertancap di benak mereka keburukan dan kejelekan terhadap Islam, di mana keburukan dan kejelekan ini itu mereka buat-buat sendiri, bukan sesuai dengan fakta. Berbeda ketika umat Islam berbicara mengenai kekristenan, itu berdasarkan dalil. Tapi mereka dengan kata Allah, lapas Allah, mereka rubah kemudian bentuknya seperti ular naga, kemudian tasdidnya dirubah menjadi mahkota naga dan seterusnya. Nah, ini penghinaan. Nah, permasalahannya sekarang, apakah kita umat Islam ini membiarkan hal seperti ini terjadi di tengah-tengah kita? Saya kembalikan kepada forum. Silakan. Ya, Korea sebagai yang pro Holy Land akan berbicara. Afwan ya kawan-kawan. Mari kita bakar-bakar ini. Jadi seperti yang biasa aku sampaikan, ikhwan, gitu. Kalau misalnya sudah terjadi yang seperti ini, buat ini menjadi sebuah penyesalan terbesar mereka dan kerugian terbaik yang mereka bisa rasakan. Gimana caranya? Kalau nanti sudah ada masuk indomisasi, sembakoisasi, ambil itu sembakonya, buang Tuhannya. Gitu loh kawan-kawan. Ya nggak Bu Derni? Misalnya nanti dari Bu Derni, iblis lah itu. Bu Derni gak mau, masa nggak boleh kayak gitu Bu Derni? Nggak boleh gitu. Ya terimalah Indominya, ya udah makan. Makan, buang tuh, sudah. Iya, buang Tuhannya kan gitu. Nggak usah pikirkan yang lain-lain. Iya. Udah kuat, nggak akan jatuh. Sadarlah kita. Kalau kuatnya teman-teman Muslim, nggak akan ada yang jatuh. Gitu guys. Oke, itu satu. Kemudian ini kepanasan. Itu satu, Ikhwan. Nah, terus apa yang harus kita lakukan ketika misalnya kita udah dibantu banyak gitu, lalu kemudian, ayo udah saatnya kamu masuk agama kita kayak gitu. Dulu api belum ada, teknologi belum ada kawan-kawan ya. Jadi apa yang harus dilakukan? Ya kalau misalnya sudah keluar itu kata-kata pembujukan dari sembako yang dia kasih, dari beasiswa yang dia kasih, dari kesehatan yang dia kasih, lu rekam, lu viralkan. Disinilah saatnya kalian umat Muslim ya nggak enakan, bukan. Disinilah saatnya kalian umat Muslim untuk tidak nggak enakan gitu loh.
lu dikit-dikit gak enakan, dikit-dikit gak enakan. Ketika sudah masuk soal akidah masih aja lu gak enakan. Lu kalau udah masuk neraka jahanam gara-gara syirik, ngambil itu supermi, kholidina fiha lo. Gitu loh, ikhwan. Masukkan Kores, Bang Juma. Apa? Ya udah masukin. Jangan takut kalian. Buat seminar tentang Al-Qur'an. Kalian perdalam Al-Qur'an itu. Enggak ke sana, itu nggak langsung itu nggak langsung frontal. Tunggu. Nah, terus nanti kan gini misalnya nih Holy Land-nya nih ya, nauzubillahi min dzalik, jadi nih Holy Land udah jadi gitu kan. Kalian nego, warga di sana yang bekerja sebagai muslim diberikan musola, lalu kemudian diberikan pengajian rutin setiap minggunya. Jadi yang aturannya kristenisasi jatuhnya malah islamisasi. Yang asalnya Holy Land Yerusalem jadinya Holy Land Makkah Madinah. Gitu loh perlawanannya kalau misalnya udah jadi ya. Intinya satu dulu. Kan kau dengarkan aku Kores kan? Ideku itu tadi. Nah itu. Gak kan jatuh itu kalau kita kuat. Iya, jatuh nggak akan. Yang ada kalian rugi gitu. Yang ada kalian rugi. Misalkan bang, ini marketnya nih. Nah itu marketnya, lihat Ikhwan, itu udah jadi segede gitu tuh, udah jadi segede gitu. Ini gue gedein dulu ya. Ini kata Julius isinya udah 80% katanya. Tuh. Keren ya. Segede gitu. Besar banget tuh. Udah gereja tuh. Kenapa? Terus sama gini juga pertanyaan gua, kenapa nggak dibikinnya di pemukiman Kristen gitu loh? Kenapa mesti di desa yang 99% isinya Muslim itu? Kenapa dibikinnya di situ? Tanah itu agak murah. Tanahnya agak murah. Oh, kalau tanah-tanah yang di Kristen itu mahal-mahal ya? Enggak, mungkin ini dapat murah gitu loh. Iya. Luas lagi kan gitu. Kan diizinkan kan Gubernur Solo? Izin nggak itu Gubernur Solo? Ini yang tunggu ini update beritanya, update yang gua butuh ada ini ya. Tunggu bentar. Oke, ini gua ceritain ya. Ini gua ceritain kronologinya nih. Ini kan tadi yang lagi gua cari. Ini tanah siapa asalnya? Nah, ini gua kabarin buat kalian. A1 infonya. Enggak ada yang A2 ini jatuhnya. Dia yang nanya ke A1. Jadi kronologinya itu penguasaan tanah Holy Land ini, pertama warga menjual tanah kepada 3 PT dengan berbagai alasan. Nah, di sini bisa kita lihat alasannya itu nggak langsung ya Ikhwan ya, alasannya itu nggak langsung. Lalu kedua, pembebasan pencarian tanah sudah dimulai sejak kurang lebih tahun 1988-1989. Memang udah lama ini konsepnya. Setelah terkumpul, jadi tanah ini setelah dibebasin semua, terkolek semua, tanah ini kemudian diserahkan kepada YKAS, Yayasan Keluarga Surakarta. Jadi warga zaman dulu yang menjual ini Ikhwan, mereka inosen, tidak bersalah ya, karena nggak tahu ini tanahnya buat apa waktu dibeli itu. Warga ini menjual tanah ke 3 PT yang belum disebutin PT-nya apa. Apakah 3 PT itu sifatnya mandiri kemitraan underbawnya YKAS masih dalam pendalaman. Masyarakat mulai tahu kalau proyek Holy Land ini kurang lebih 2-3 tahun. Gimana bahasanya ini? Masyarakat mulai tahu kalau proyek Holy Land ini, gimana sih bahasanya? Ginilah bahasanya. Jadi masyarakat itu baru tahu ada proyek Holy Land ini di 2-3 tahun terakhir, bukan dari awal dia beli gitu loh. Bukan awal dari tanahnya dijual. Terus yang 7, disinyalir kuat memang ada afiliasi dengan GBI Al-Syadai Widuran dan ini nama orang nggak bisa gua sebut. Inisialnya JR. Gitu. Ya. Nah, jadi itu kronologi tanahnya, Ikhwan. Nah, sekarang tergantung nih dari umat muslim Solo dan kita semua yang di sini, seberapa kuat kita akan jihad. Karena itu tanahnya 99% muslim. Desa apa Jul? Kartung Sari ya. Nah, seberapa kuat gitu. Kalian yang 1300 di sini yang benar-benar ingin menolak-tolak, apa yang akan kalian kontribusikan dari 3 hal dalam hidup kalian? Pertama waktu, kedua tenaga, ketiga finansial. Mana yang mau kalian kontribusikan? Gitu. Ya, Ikhwan, ini gua ngasih tahu aja. Ngarang-ngarang. Bukan itu. Nah, itu infonya yang baru gua dapat.
Ya, Kores mendukung pembangunan, tapi yang penting kasih duit. Luar biasa. Iskariot. Ya, Kores Kris Iskariot sekarang. Kalau nggak Kores Kris Sikariot. Ini dari tadi ada yang ngetik nepalkan. Nepalkan ini apa sih maksudnya nepalkan? Oh, mungkin mau ini demo kayak Nepal. Oh. Nah, terus apa ya maksudnya? Nah, inilah maksud gua, maksud gua tuh gini juga ya. Ini yang ngetik-ngetik ini nggak tahu provokator atau apa gitu. Bakar, hancurkan, lau macam. Lu apa bahasa lu ini? Bakar, hancurkan. Nanti ketika dieksekusi emang lu yang bakal dipenjara kan enggak, Bre? Kita melakukan sesuatu yang memang jihad itu yang sesuai dengan koridor undang-undang gitu, Bre. Jangan lu jangan brutal juga, muslim zaman ini. Ini ada medsos sekarang, social justice itu yang perlu. Gitu, bakar, hancurkan, bakar. Gampang ya bakar, hancurkan. Siapa yang mau jadi obat penebus bakar di sono? Nah, ini baru Watercat kirim Holy Land ke Papua. Itu baru solusi gitu, kirim Holy Land ke Papua. Tidak pidana, tidak anarkis, tidak radikal. Gitu loh, Bre. Yang komen tidak jelas saya pastikan saya buang ke laut ya. Yang komen tidak jelas jangan provokator di sini saya buang ke laut. Lanjut Kores. Batalkan gitu loh bahasanya. Lau pakai bahasa hancurkan, bakar, apalah kalian ini. Nah, jadi gitu ikhwan ya. Kita punya dua solusi yang sangat baik gitu kan. Yang pertama tentunya sebagaimana arahan Panglima kita, tolak semampu kita tolak. Kalau misalnya pahit-pahitnya gitu kan, qadarullah kalah. Ada solusi Kores. Lakukan yang Kores bilang. Ambil sembakonya, buang Tuhannya. Bukan, gitu. gini. Ya, enggak, iya itu Bu Deami. Ya, silakan apa? Tunggu, usir mereka, kalian beli ini, kembalikan uangnya, gitu. Buatlah ini menjadi sekolah Muslim. Usir mereka dari sini, terus kalian bayar uang mereka yang kerugian, lalu kalian dirikan sekolah Muslim di situ. Nah, itu, jadi kalian nggak ibaratnya tangan kalian itu kalian kotori, kalian hancurkan gitu loh. Iya, nanti ini kalau memang udah menjadi perhatian sentral dari API, kalian dapat kabarnya lah. Ini juga kita masih rundang-runding dulu. Gue di dalam tempur, Bre. Mana yang terbaik dan paling aman untuk kita eksekusi gitu. Ini Kores. Yes. Masuk 1 menit. Sebenarnya kita ini umat Muslim ini udah terlalu toleransi ya. Seharusnya kita buat yang kayak di Papua. Di Papua ingat nggak sampai sekarang nggak bisa bangun. Pasang tren itu udah 70% loh. Tanah sendiri loh. Dibeli udah lama loh. Dibangun pasantren, di dalam pasantren itu pasantren udah ada kecil mau di tanahnya berapa 8 hektar. Dibangun pasantren itu dibatalkan. Unjuk rasa rame-rame itu batal, izin disuruh cabut. Tidak boleh membangun pasantren di sini. Agama di sini di Papua 100% Kristen, bukan Islam. Islam tidak ada tempatnya. Itu yang terjadi di Papua. Kita itu bisa buat juga kayak di Papua. Contohnya ini yang satu lagi yang kemarin yang sampai viral yang di Toba, sekolah Muhammadiyah itu udah lama ada sekolah loh, sekolah Muhammadiyah khusus untuk orang Muslim yang di Kampung Sihotang. Muslim disuruh tutup. Itu yang terjadi. Itu izinnya udah lama kali. Kurasa si Derdi belum lahir udah ada sekolah itu, tanah itu. Oke, ada info terbaru update ya. Ini ada info terbaru update dari A2. A2-nya dari A1 tentunya. Terindikasi ada dugaan kuat ada manipulasi data, dengkulisasi tanda tangan, pencatutan nama, penggiringan opini, ketidakjujuran. Bukti sudah ada gitu. Alhamdulillah ini Muslim dari Solo pergerakannya cukup signifikan juga gitu. Ini data gue sampaikan kepada kalian, ikhwan. Kalian bantu dengan doa dan kalian tentukan kalian mau bantu bagian mana, tenaga, waktu, atau finansial, yang fisiknya. Gitu, oke, ikhwan. Itulah yang bisa Kores sampaikan sekarang. Ya, silakan Jul atau Gurunda. Ya, mungkin aku tambahin sedikit ya.
seperti yang teman-teman lihat, soalnya aku kemarin udah ke sana ya, 1,5 bulan yang lalu. Memang fisiknya udah siap dan tanah tersebut sudah lama dimiliki. Jadi memang awalnya tuh tanahnya berapa hektar, terus begitu mau jadi Holy Land ini mereka tambahin lagi, mereka tambahin dengan beli tanah di sekitarnya. Dan wilayah Jawa Tengah itu Kristen tuh punya banyak sekali tanah. Jadi memang orang atau yayasan Kristen ini, mereka kalau bangun gereja tuh kan bukan hari ini mau bangun baru beli. Ya biasa karismatik yang hobi seperti itu. Tapi kalau yang gereja-gereja jadul, yayasan-yayasan Kristen yang lama, mereka tuh punya tanah tuh banyak sekali. Bahkan di Jawa Tengah, ya itu banyak sekali tanah-tanah yang kalau kalian nanya, ini tanah nganggur sayang gitu kan. Begitu tanya, ini punya siapa? Punya yayasan Kristen. Sana punya yayasan Kristen. Jadi mereka tuh memang sudah menyiapkan tempat-tempat tuh banyak sekali. Dan saya rasa bukan di Jawa Tengah saja, tapi seluruh Indonesia mungkin ada yang seperti itu ya. Karena memang zaman dulu kan Kristen tuh kaya raya, karena dibantu, disupport dari luar negeri. Dan harga tanah zaman dulu murah. Jadi dari dulu mereka udah beli, mereka biarkan gitu. Karena kan duit yayasan ini kan kadang-kadang ngendapnya cukup lama. Ya, ngendapnya tuh lama. Jadi daripada dalam bentuk cash, mereka beli bentuk tanah saja. Kalaupun suatu saat nggak kepake, mereka tinggal jual dan harga tanahnya sudah naik gitu kan. Jadi memang banyak sekali titik-titik yang merupakan milik mereka. Milik mereka, dan begitu mau dipakai ya kayak sekarang gitu. Oh tanahnya kurang, oke tambah sedikit gitu. Jadi tambahnya nggak banyak, tinggal beli, udah mulai pembangunan gitu. Dan ini ketahuan setelah bentuk fisiknya udah seperti ini, ya mulai ada kegiatan. Jadi kemarin tuh sudah ada beberapa kali kegiatan yang dilakukan di sana, ya sudah mulai istilahnya kayak gladi resik lah, udah soft opening. Ya ada beberapa tempat tuh kayak sudah soft opening. Baru dari situ ketahuan, dan masyarakat yang resah mulai menghubungi yayasan-yayasan Islam, ormas-ormas Islam gitu kan. Barulah terjadi demo, ya setelah demo terjadi henti sementara, ya terjadi penyetopan pembangunan dan sementara tidak boleh ada kegiatan di dalam. Tetapi yang ditakutkan begitu umat muslimnya diam, begitu kita nggak soroti sana, mulai lagi tuh nanti di dalam, biasa seperti itu. Jadi umat muslim yang ada di wilayah Jawa Tengah tuh pinginnya ada solusi konkret, ada penyelesaian, bukan gantung gitu. Karena kebiasaan kalau kita tuh kan ada masalah tuh digantung gitu kan. Nanti muncul lagi nih masalah kalau nggak ada penyelesaian yang jelas. Gitu sih. Ya silakan Bang Zuma. Host, kenapa kalian nggak ada membubarkan diskotik kayak, membubarkan pelacuran kayak gitu? Ada, kayak rumah Budarni kan kita bubarkan. Ini sekolah dibubarin, gimana sih Belum jadi sekolah Budarni. Tunggu, itu belum jadi sekolah Bu. Itu, tahu kan Bu Darni. Udah jadi sekolah belum tuh? Belum loh, belum ada sekolahnya kok. Iya, maksudku yang kayak pelacuran, diskotik, apalagi tempat perjudian itu lah dari dulu kami yang menentang kayak gitu kan kami. Kalau kalian yang buat kayak Ibu Darni nih dulu sempat mau jualan tua. Oh mana bisa tua haram kami kau nih. Ya mungkin silakan dari Bang Zuma. Di Adpen nggak boleh tua haram, alkohol haram. Tuh. Lah selama ini yang demo tempat-tempat maksiat ya cuman muslim kok. Memangnya Bu Darni pernah lihat yang dari Oten demo yang gituan? Perasaan apa ya? Perasaan FPI dibubarin gara-gara itu deh, bubarin diskotik, bubarin yang jual alkohol. Itu FPI kan Islam itu Bu Darni. Nah, yang jadi pertanyaan kapan? Yang paling besar dipegang di Medan orang kampung Siderninya itu udah nggak ada laginya. Apa yang dia bilang? Orang kampungnya itu sama-sama Oten. Lanjut. Ya gimana Bu Darni ini? Lupa ya FPI kerjanya ngapain? FPI kan Islam Bu Darni. Ya bagus itu dibubarkan yang kayak gitu ya kan. Judi, iya, udah tanya sama Bang Zuma aja. Memangnya ada nggak Bang Zuma ormas Kristen yang pernah membubarkan tempat maksiat? Nggak berani lah, kami kan di sini minoritas. Gimana sih? Membubarkan tempat maksiat kok harus minoritas mayoritas apa ini? Enggak, harus mayoritas. Kalau minoritas bisa diseket. Coba lah teman-teman. Demo babi bisa kan Bu Darni? Demo babi, ingat nggak demo babi di Medan? Nah, demo babi. Anjir itu buset aja penuh ya jalan layangnya. Manusia semua itu Kristen semua tuh. Demo babi tuh. Iya, demo babi Medan penuh. Kasih lihat Jul datanya Jul. Yuk kasih lihat Jul. Ikhwan, jadi ini kalian belum tahu di tahun berapa itu ya? 2000 berapa tuh? 2012 ya? 2006? Udah lama itu. Tahun-tahun 2014 gitu. Iya, tahun 2000-an lah ya. Ini gue baru tahu juga ya. Pernah terjadi di Sumatera Utara itu demo tentang babi, Ikhwan.
Itu ada itu. Demo tentang babi itu. Anjir, Aku nggak penuh apa-apa. manusia. Serius, Aku dukung. penuh manusia itu. Aku dukung karena kami juga kan haram babi. Dukung mana nih? Dukung demonya atau dukung kita? Dukung Islamnya? Demonya dah. Demonya dong. Ini demonya pro babi. Pro babi ini demonya. Aku masa dukung udah yang nih nggak tahu? melarang. Nggak tahu, itu di Sumatera Utara loh. Di mana, Jul? Medan ya? Di Medan, di Ya Medan. karena kan Jadi di sini mulainya kan itu banyak biang, kan pemakan itu. Mereka bukan, mau jadi apa biang lah? keroknya itu, waktu itu kan Edi Rahmayadi waktu gubernur, dia bilang dia pengen di Samosir itu ada beberapa restoran itu yang dikasih sertifikat atau dikasih stiker khusus kalau ini halal gitu, supaya umat muslim kalau main ke Samosir tahu mana tempat makan mana tidak, karena sering kejadian rumah makan Padang ya, bentuknya rumah makan Padang tapi yang punya orang oten gitu ya. Jadi ada beberapa case itu orang muslim lagi makan, tiba-tiba begitu dia lihat, loh ini yang punya rumah makan kok bawa Bible gitu, baru pulang dari gereja hari Minggu gitu. Nah, jadi supaya makin jelas mau dibikin seperti itu. Dan Edi Rahmayadi minta kalau bisa babi itu nggak boleh di pemukiman penduduk pelihara, karena kan kalau di Medan dan daerah Samosir lah ya, itu banyak orang pelihara babi itu di belakang rumahnya gitu, kayak Bu Darni gitu, di belakang rumahnya nanti bisa pelihara 2 ekor 3 ekor gitu, kayak si Rudi bisa. Simamora kan, kayak Rudi Simamora kan juga di belakangnya kan pelihara babi dia di rumahnya. Nah, jadi mau Dia kan ditertibkan. Kristen yang bisa Ya, itu mau ditertibkan. memelihara babi. Begitu mau ditertibkan, mereka nggak terima dan ngamuk gitu kan, ngamuk terus bikin demo lah. Nah, demonya seperti ini. Nih, nggak ada muka Budar nih di sini ya. Itu penuh loh jalan. Ini bukan AI ya, ini manusia ini. Anak ada yang dari drone, Jul, dari helikopter kalau nggak salah. Ya, Penuh banget itu. Itu pakai video demo babi Medan. Bukan yang kata si kata Bu Derni tadi, demo diskotik. Sedang diskotik yang punya Oten semua, apa yang mau didemo sama Oten? Yang enggak apalagi di diskotik besar yang kalau yang di Medan itu. Ah, itu lihat. Itu lihat anjir, manusianya banyak banget. Pro babi. Ini turun lah. Wah, mana itu? Aku tekan. Ribuan masyarakat Sumatera Utara yang bergabung dalam gerakan Save Babi melaksanakan aksi unjuk rasa Gerakan Save Babi. untuk menyikapi pernyataan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi yang berencana memusnahkan ternak babi di Sumatera Utara beberapa waktu lalu tentang virus cholera yang menyerang puluhan ribu ternak babi di Sumatera Utara yang menyebabkan kematian ternak babi di sejumlah daerah di Sumatera Utara dan dibuang ke jalan. Masa aksi berkumpul sejak pagi tadi di lapangan Merdeka Medan, Sumatera Utara. Mana? Di kantor DPRD Julius, Sumatera lama Julius. untuk aksi damai bertujuan untuk memastikan tidak adanya pemusnahan babi yang seiring dengan mewabah. Ini nih.